Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangday sareng ibu di mata kuliah mekanika. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kerangka non-inersia. Nah, sekarang bagaimana ketika kerangka non-inersianya itu berada pada koordinat rotasi, yang sebelumnya itu kan koordinatnya koordinat translasi yang dipercepat. Nah, bagaimana ketika kerangka non-inersia pada koordinat rotasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sistem koordinat rotasi. Kita akan meninjau bagaimana kasus ketika sistem kerangka non-inersia itu berotasi terhadap sistem koordinat yang tetap. Ya, coba diperhatikan di gambar. Jadi, koordinat yang tetap maksudnya adalah koordinat yang ini, yang X, Y, dan Z. Sedangkan koordinat yang bergerak secara atau bergeraknya berputar ya, berotasi, yaitu koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kebayang ya? Jadi ada perubahan posisi ya, perubahan posisi koordinat yang tetap dan koordinat yang bergerak, di mana di sini ketika kita perhatikan ini ketika bergerak atau berputar itu akan muncul omega. Omega itu adalah kecepatan angular. Nah, n-nya itu arah kecepatan angular. Nah, sehingga omeganya itu searah arah n. Kemana arah n? Yaitu ke arah ke sini. Jadi omeganya searah dengan unit vektor n. Nah, kita analisis dari kasus yang paling sederhana ketika posisi suatu partikel di koordinat di kerangka yang diam itu sama dengan posisi partikel itu di kerangka yang bergerak, atau vektor R sama dengan vektor R aksen. Nah, ini ya. Jadi kan kalau diputar itu kan ada saatnya posisi dalam koordinat yang berputar itu sama dengan posisi saat pada awalnya atau pada koordinat yang diam. Nah, maka ini analisis yang paling mudah ya. Nah, untuk analisis yang lebih umumnya lagi, ini kan khusus ya, ketika R sama dengan R aksen, itu ada di buku Fowles dan Cassidy yang 7 edition. Ibu lupa halaman berapa, silahkan dicek ya. Nah, ibu ini analisis yang paling mudah saja. Di sini coba kita uraikan. R sama dengan IX plus JY dan plus KZ. Sedangkan R aksen, artinya R aksen itu kalau ada aksennya artinya posisi benda itu terhadap kerangka yang bergerak, atau kalau di sini terhadap kerangka yang berputar. Nah, R aksen sama dengan I aksen, X aksen plus Z aksen, Y aksen plus R aksen sama dengan I aksen, X aksen plus J aksen, Y aksen plus K aksen, Z aksen. Sehingga dari kedua uraian ini kalau kita substitusikan ke kasusnya R sama dengan R aksen, kita akan peroleh bahwa R sama dengan I aksen, X aksen plus Z aksen, Y aksen plus K aksen, Z aksen. Maka untuk vektor kecepatannya berarti kita turunkan terhadap waktu. Ya, berarti DDT dari R, kemudian yang ini diturunkan terhadap waktu juga. Nah, di sini harap diingat bahwa unit vektor I aksen, J aksen, dan K aksen itu bukan konstanta, tapi itu variabel. Jadi berubah terhadap waktu, ikut berubah terhadap waktu. Jadi semua komponennya, baik itu unit vektornya I, J, K ataupun X, Y, dan Z-nya itu semuanya variabel, sehingga harus diturunkan. Sehingga di sini kita pakai penurunan parsial, jadi semuanya diturunkan terhadap waktu. Nah, diturunkan terhadap waktu sehingga di sini, nah yang ini ibu turunkan vektor posisi X, Y, dan Z-nya itu diturunkan terhadap waktu. Maka unit vektor I, J, dan K-nya dia sebagai konstanta. Kemudian di bagian kedua ini, di sini unit vektornya dia sebagai variabel I, J, dan K diturunkan terhadap waktu, sehingga X, Y, dan Z-nya dia sebagai konstanta. Nah,
Sehingga kalau ditulis secara lengkapnya, yang ini ditulis secara lengkap. Nah, kemudian dr dt itu kan tidak lain adalah kecepatan ya. Kemudian yang ini dx dt itu kan fx. Kemudian dy dt itu adalah vy j aksen. Kemudian yang ini adalah vz k aksen. Nah, yang jadi masalah adalah yang ini. Nah, yang ini tidak bisa langsung diturunkan karena i aksen terhadap t itu kan berarti perubahan unit vektor terhadap waktu ya. Nah, perubahan unit vektor terhadap waktu bagaimana cara menurunkannya? Jadi ada trik khusus. Nah, jadi di sini di skip dulu bagaimana cara menurunkan i aksen unit vektor terhadap waktu. Nah, silahkan ditinjau di gambar sebelah. Kalau kita lihat di sini ada ketika berputar unit vektor itu kan ikut berubah ya. Nah, yang ini unit vektor itu ikut berubah ke sini sehingga terdapat perubahan unit vektor. Nah, delta itu perubahan yang kecil sehingga perubahan unit vektor ini menyebabkan adanya perubahan sudut delta theta ini. Nah, kalau kita perhatikan delta i ini dia tegak lurus terhadap omega yang ini. Kemudian selain itu tegak lurus juga terhadap i. Jadi kalau dibayangkan delta i dan omega itu seperti x, y, z. Jadi dia saling tegak lurus sehingga berlaku dalam perkalian vektor itu perkalian cross. Kan vektor itu ada dua ya, ada perkalian dot, ada perkalian cross. Kalau saling tegak lurus itu berlaku perkalian cross. Nah, masih ingat kan perkalian cross I, cross J, cross K itu kan yang itu. Silahkan dibuka lagi ya, cross produk ya dari bab perkalian vektor. Nah, kalau kita perhatikan maka ketika delta I maka kalau saat omega dikroskan dengan I, nah omega dikroskan dengan I pakai kaidah tangan kanan coba ya. Omeganya misalnya jempol ke atas, kemudian I-nya itu yang telunjuk jari 3 ke arah kiri, maka akan dihasilkan delta I ke arah kemana? Ke depan ya. Pokoknya pakai kaidah tangan kanan, ingat itu ya. Sehingga dihasilkan delta I itu tidak lain adalah hasil perkalian vektor dari omega dikali dengan I-nya. Nah, delta itu kan perubahan kecil atau kita tulis juga diferensiasi atau turunan sehingga bentuknya menjadi ini. DI aksen DT sama dengan omega kali I aksen. Nah, dari sini begitupun berlaku untuk sumbu-sumbu yang lain, untuk sumbu J, untuk sumbu K. Berlaku ya. Nah, maka diperoleh V itu kecepatan, jadi persamaan sebelumnya itu ya. Dicek lagi. V sama dengan V aksen plus X aksen omega. Coba Ibu lihat di yang ini ya. Jadi yang tadi yang sudah diuraikan hasil dari DI DT itu kan omega cross I aksen, DJ DT itu omega cross J aksen, DK DT berarti omega cross K aksen. Nah, itu disubstitusikan semuanya ke persamaan ini sehingga dihasilkan yang ini. Maka diperoleh persamaan yang ini setelah disubstitusi yang ini. Nah, kemudian omeganya dikeluarkan karena kan sama omega dikeluarkan sehingga persamaannya menjadi ini. Nah, Ibu sengaja ini dikasih bintang ya karena V sama dengan V aksen plus omega cross R aksen ini nanti akan disubstitusi ke persamaan yang lebih umum lagi. Nah, secara eksplisit bentuk persamaan ini
secara eksplisit dapat ditulis dalam bentuk posisi diturunkan terhadap waktu, yang ini ya. Nah, dr dt di koordinat di sistem kerangka tetap itu sama dengan dr dt di sistem kerangka yang berotasi ditambah omega kali r aksen atau vektor posisi r aksen. Nah, bentuk yang lebih umumnya itu bisa kita tulis sebagai ini. Nah, Ki ini maksudnya itu untuk vektor secara umum. Jadi bisa digantikan vektor itu banyak. Gaya juga vektor, kecepatan juga vektor, posisi juga vektor, percepatan juga vektor. Jadi secara umum itu bisa ditulis seperti ini. DDT dari Ki sama dengan DDT dari Ki di kerangka tetap atau kerangka diam itu sama dengan DDT dari Ki di kerangka yang berotasi ditambah omega dikali vektor tersebut, vektor Ki. Nah, maka dengan rumus umum ini, mau bentuk vektor apapun itu tinggal mengganti Ki-nya dengan vektor besaran vektor apa yang mau dicari. Nah, untuk mencari vektor kecepatan, maka kita tinggal mensubstitusi vektor kecepatannya ke persamaan umum yang ini, yaitu persamaannya ini. Nah, setelah disubstitusi vektor V-nya, kita lihat di sini V-nya itu tidak hanya V saja, tapi V-nya kita substitusi yang ini, bahwa V di kerangka yang berotasi atau kerangka yang non-inersial berotasi itu V-nya adalah V aksen plus omega cross R aksen. Nah, sehingga maka persamaan bintang ini disubstitusi ke persamaan ini. Nah, ini ya. Jadi substitusi kecepatan yang tadi ada tanda bintangnya kita substitusi ke persamaan yang ini. Kemudian silakan disubstitusi tadi ya. Jadi V-nya itu adalah ini dan ini. Jadi V yang ini diganti dengan V yang ini, yang tadi ditanda bintang. Nah, kemudian silakan diuraikan. Ini kan ada dua ya, jadi semuanya pakai turunan parsial. Jadi ini kan semuanya variabel, yang ini diturunkan, kemudian yang ini juga diturunkan. Nah, sehingga akan menghasilkan ini, sehingga akan menghasilkan ini satu-satu ya. Ini dv/dt dulu menghasilkan yang ini, kemudian DDT dari omega R ini nanti diuraikan lagi. Nah, yang ini omega di-crosskan dengan V, kemudian omega di-crosskan dengan omega cross R. Nah, kemudian yang persamaan ini tetap ya. Nah, maksud dibutuh ini diuraikan kan pakai turunan parsial, sehingga menjadi dua persamaan ini, 1, 2. Nah, yang ini berarti ini tadi sudah diuraikan berarti dari atas ya, jadi tetap, sehingga menghasilkan persamaan lengkapnya ini ya. Nah, coba diidentifikasi persamaan ini. dv/dt itu kan A ya. A berarti ini percepatan di kerangka yang tetap. Kemudian dv/dt rotasi itu A aksen, artinya percepatan partikel terhadap sumbu rotasinya. Kemudian d omega dt, omega diturunkan terhadap waktu, itu berarti kan percepatan atau alfa, atau bisa ditulis omega dot ini ya. Kemudian di-crosskan dengan R yang ini. Kemudian dr dt, nah ini di dr aksen per dt berarti v aksen yang ini. Nah, nah kalau kita lihat di sini, maaf ya, sebentar. Nah, kalau kita lihat omega cross V-nya ada 2 ya, sehingga di sini muncul 2 omega cross V. Nih, 2 omega cross V. Nah, di sini artinya percepatan pada benda, percepatan yang dirasakan oleh benda
saat kerangka non inersianya itu berupa koordinat rotasi, itu terdiri dari beberapa macam percepatan. Jadi di sini kita lihat di sini ada percepatan karena A aksen itu kan sudah percepatan ya. Kemudian kan omega R juga dia sebetulnya percepatan. Kita ingat bahwa A sama dengan omega kali R, alpha kali R ya. Alpha itu kan percepatan sudut, kemudian R-nya itu adalah jari-jari. Jadi yang ini juga percepatan, omega dot cross R. Nah, yang ini juga dia percepatan, 2 omega cross V. Nah, yang ini juga percepatan. Nah, masing-masing nama dari penyebab penyebab benda itu dia bergerak, penyebab geraknya benda itu punya namanya masing-masing. Nah, kalau yang ini udah tahu kan ya, percepatan di kerangka yang bergeraknya, atau nanti itu disebutnya adalah, kalau percepatan yang nyata, artinya percepatan yang benar-benar diakibatkan oleh bendanya, yang dirasakan oleh bendanya. Nah, kalau yang ini adalah percepatan transverse atau transversal. Nah, percepatan ini muncul jika ada perubahan kecepatan angular, ya, ada alfanya atau ada percepatan angularnya. Nah, percepatan transverse. Kemudian mungkin yang baru itu, kalau ini kan udah tahu ya, percepatan angular sebetulnya muncul karena ada percepatan angular. Nah, yang baru itu mungkin yang ini. Nah, ini namanya percepatan Coriolis. Nah, percepatan Coriolis. Kemudian yang ini adalah percepatan sentrifugal. Nah, karena benda itu merasakan beberapa percepatan yang berbeda, sehingga gayanya pun dia punya nama sesuai dengan percepatan yang dialaminya, sesuai dengan nama percepatannya. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan hukum 2 Newton, dalam kerangka non inersia itu menjadi F aksen sama dengan MA aksen. Nah, F aksen itu kemarin sebetulnya kan kalau hukum 2 Newton itu di kerangka yang inersia itu kan sigma F sama dengan M kali A saja. Nah, bagaimana hubungan kerangka inersia ke kerangka non inersia itu kan di pertemuan sebelumnya itu menjadi F aksen min MA0 sama dengan M kali A aksen itu ya. Coba dilihat lagi. Nah, sekarang F aksen di sini kan dia F fiksi ya, atau F inersia atau gaya inersia, atau disebut gaya fiksi gitu, atau gaya yang berada di kerangka yang non inersia. Nah, sehingga kalau disubstitusi ke persamaan, kita hubungkan kerangka yang inersia dengan non inersia, maka kita peroleh persamaan yang ini. Nah, sebelumnya itu kan kita belajar di sistem koordinat translasi, hanya muncul F dan min MA0 untuk gaya fiksinya sama dengan MA aksen. Nah, untuk di kerangka yang berotasi atau sistem kerangka rotasi, dia muncul beberapa gaya yang diakibatkan oleh adanya percepatan yang di persamaan sebelumnya yang ini. Nah, munculnya gaya-gaya ini. Gaya-gaya yang disebabkan karena benda itu dia berotasi. Nah, atau bisa disebutnya juga gaya rotasi atau gaya efektif atau gaya yang memang bekerja terhadap benda karena sistem kerangkanya dia berotasi. Nah, gaya-gaya yang munculnya yang pertama ini, dia disebutnya gaya nyata. Ya, kalau di buku Fowler biasanya disebutnya F physical, gaya nyata, artinya gaya yang memang real, gaya yang berasal dari bendanya itu. Misalnya gaya berat kan berasal dari gaya bendanya atau gaya pegasnya, gaya yang memang berasal dari bendanya. Kemudian gaya memang ada gaya yang tidak berasal dari bendanya, ada, yaitu gaya yang disebabkan kerangkanya yang bergerak gitu. Nah, seperti ini. Mana? Nah, ini apa ini?
M omega dot cross R aksen. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan bahwa omega dot cross R aksen itu adalah percepatan transverse atau transversal. Nah, ini disebut percepatan gaya transversal. Apa itu gaya transversal atau gaya transverse? Gaya transverse itu gaya yang ada jika ada percepatan angular dalam sistem koordinat rotasi. Jadi kalau tidak ada percepatan angular atau koordinat rotasinya hanya bergerak dengan kecepatan angular yang konstan, tidak ada percepatan, maka tidak akan muncul gaya transvers. Jadi gaya transvers itu gaya yang hanya muncul karena adanya percepatan angular dari sistem koordinat rotasi, dan arahnya itu tegak lurus terhadap vektor dari radius R aksen. Nah, kemudian yang ini? Yang ini. Nah, Ibu mau jelaskan gaya yang kedua, yaitu gaya apa ini? Gaya Coriolis. Nah, yang ini ya, gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Nah, gaya ini merupakan gaya yang amazing, gaya yang yang fantastik kalau menurut Ibu ya. Jadi gaya ini gaya yang hanya muncul atau hadir hanya jika sebuah partikel itu bergerak dalam koordinat sistem yang berotasi. Nah, jadi kalau disederhanakannya gitu ya, gaya inilah yang menyebabkan si benda itu tetap dalam lintasannya gitu. Nah, di mana si gaya ini itu arahnya itu selalu tegak lurus terhadap vektor kecepatan dalam sistem kerangka yang bergerak. Nah, kemudian gaya yang terakhir ini adalah gaya sentrifugal. Nah, apa itu gaya sentrifugal? Nah, gaya sentrifugal itu gaya yang berarah keluar dari sumber rotasinya. Nah, sehingga gaya efektif, artinya gaya efektif itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Itu ada gaya nyata, gaya transvers, gaya Coriolis, dan gaya sentrifugal. Oh iya, bentar ya. Jadi gaya-gaya ini adalah gaya-gaya ketika benda itu hanya berotasi. Maka bisa juga disebut F rotasi. Karena kalau benda itu berotasi dan juga bertranslasi, kita tidak bisa mengabaikan percepatan kerangkanya, percepatan translasi MA0 yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, jadi yang ini adalah gaya-gaya yang disebabkan karena sistem koordinat rotasi. Yang ini ya. Nah, dengan penjelasan uraiannya seperti ini. Nah, dengan F nyatanya itu min MA aksen, kemudian ini gaya transversnya min M omega dot cross R aksen, ini gaya Coriolisnya, ini gaya sentrifugalnya. Jadi nah ini adalah ilustrasi arahnya seperti ini. Jadi F sentrifugal dia ke arah ini, kemudian F Coriolis dan F transvers dia masing-masing tegak lurus terhadap R aksennya. Nah, Ibu di sini tidak menyertakan contoh soal, mungkin nanti contoh soalnya menyusul ya. Jadi nanti di contoh soal bisa terlihat tujuan dari salah satu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu kalian bisa menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda, khususnya gaya-gaya rotasinya, yaitu gaya nyatanya seperti apa, gaya transversnya, gaya Coriolisnya, gaya sentrifugalnya. Jadi contoh-contoh soalnya tidak akan keluar dari itu. Paling yang ditanyakan adalah bagaimana gaya sentrifugalnya, bagaimana gaya Coriolis, gaya transvers, dan gaya nyata. Maka yang harus dicatat dan harus diingat adalah definisi dari masing-masing gaya ini. Ya, jangan lupa ya, ini. Jadi masing-masing rumusnya itu ini harus diingat baik-baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.